Bayangin nggak kalau lagi ada acara-acara sosial, lihat nih aku ya, lihat ya nih aku ya. Hai darling, hai, sama siapa? Hai. Ya kan, keren nggak? Nih, jemput anak sekolah. Rajata, hai, ini ibu. Hai, udah sini. Oh ya, oh gurunya, oh ya. Bagus ya nilai Rajata. Terima kasih, keren kan? Bicara soal tas, saya pengen tahu tamu saya ini yang pertama tasnya sekeren tas saya. Jangan-jangan lebih keren lagi. Aku taruh belakang sini dulu aja deh. Dulu. Ada Angel Elga di sini. Mbak Angel Elga, selamat datang lagi. Aku intip tasnya Hai dulu. gorgeous. Apa kabar? Cantik sekali sih. Alhamdulillah. Semakin kinclong. Kita foto, siapa tahu ada majalah yang foto kita. Kata foto arisan. Saya tukeran dong, saya belum pernah bawa yang ini. Coba. Oh, berat sekali. Ini jangan di dalam tas ada tas. Oke, coba. Kalau dipegang sama Mbak Angel Elga makin keren juga ya tas aku ya. Tambah kerennya berapa step gitu. Ayo kita masukin kangkung. Oh iya, untuk belanja beneran ya. Aku boleh tukeran, aku boleh pegang-pegang yang ini dulu nggak? Boleh. Jadi waktu itu Mbak Angel Elga sudah datang ke sini. Kita bicara tas juga pada saat itu ya. Iya. Sudah bertambah belum koleksinya dari waktu kita ngobrol tahun lalu kan itu? Tambah satu aja kayaknya. Masa sih? Ini yang ini. Tambah satu, tambah yang ini. Aku pikir kalau selebriti setiap bulan beli 20 tas gitu. Aku setiap bulan beli 25. Saya penghasilan salah satu hari beli tas terus, jual apa ya? Oh gitu ya? Kerudung aja masih penjualannya satu hari 800 pieces. Satu hari 800 piece. Wow. Kamu ingat nggak waktu tas Himalaya lagi heboh itu? Heboh banget, semua orang pada ngomongin. Akhirnya itu aku diomelin sama reseller penjual tas di Jakarta. Karena mereka bilang gini, gara-gara kamu bikin ini tas booming jadinya harganya mahal gitu. Tadinya belinya cuma 700 juta, sekarang hampir 1 M lebih. Karena semua orang pengen. Jadi gitu. kepengen? Ya, jadi aku sendiri yang tersiksa kan. Karena maksudnya sekali mau beli tas lagi harganya mahal. Karena memang itu karena disorot terus di media. Karena disorot akhirnya jadi harganya segitu Naik, ya. ya. Tapi kenapa pada saat itu pengen banget punya tas itu? Apa spesialnya? Tapi 1 miliar aku juga jadi pengen. Tini tolong 3 ya. Aku mau warna rainbow, warna red velvet, sama blueberry. Cupcake kali ya yang gue pesen. Sebenarnya kenapa aku suka? Karena kenapa? bukan hanya untuk tentengan sih, karena itu nilai bentuk investasi. Kan ada sebagian orang menginvestasi di tanah, properti apa segala macam. Yeah. Nah, aku juga di properti juga saya main Ada, gitu. Cuman investasi di tas itu buat aku ada kebanggaan sendiri karena kita bisa pakai juga kan, pakai juga, dan harganya kalau yang semakin limited semakin mahal karena pasarnya tas ini adalah orang-orangnya makin banyak gitu. Jadi belinya susah, jualnya juga gampang gitu. Jadi buat aku ini nilai investasi saya gitu. Jadi bukan hanya sekedar koleksi, besoknya jadi sampah gitu, saya nggak gitu. Himalaya itu bahannya dari kulit apa? Kroko, bukan? Iya. Kroko? Ini dia bisa jadi buaya juga. Ini buaya perempuan. Pernah ngeliat dia ngerayu cowok nggak? Ini buaya banget yang ini. Printnya, warnanya, coba pernah lihat nggak tas seperti ini? Aku boleh ya nanti pakai ya pulangnya ya. Benar? Iya, ini nih. Ini kan tasnya aku suka takut kegores-gores. Nanti ini dimasukin ke dalam. Masukin. Ini bawahnya kayak beginian gitu. Kalau aksesorisnya harus khusus juga atau bisa dari kalau mana ini aja? aksesoris dari brand yang lain. Memang aku lagi seneng koleksi kayak gini, monster gini karena aku diberi seseorang jadi ya aku cantolin aja. Seseorang. Siapa sih? Siapa tuh seseorang itu mau beliin aku juga sebagai kado. Nggak boleh? Angel Elga dinobatkan jadi wanita terbranded. Dan ini ya, ini penghargaannya. Ini penghargaannya berat sekali. Jadi ceritain dong tentang penghargaan ini. Ini dari Hybractic. Hybractic. Perkumpulan ibu-ibu sosial gitu kan, ada organisasinya gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu, pada saat itu saya ngisi acara aja, nyanyi sama ada baju saya sebagian yang di fashion showin gitu. Tiba-tiba saya dinobatkan menjadi wanita terbranded. Saya nanya gini, dasarnya apa memilih saya gitu. Karena mereka pernah dengar waktu saya berbicara dengan ibu-ibu itu, saya bilang gini, kita perempuan boleh menggunakan barang dari ujung sampai bawah kaki semuanya branded atau mau harga berapapun itu adalah hak orang dan itu kesenangan orang. Tetapi harus kita sadari
apapun yang kita kenakan, kita harus tetap rendah hati. Jangan sampai orang yang dekat sama kita jadinya kita angkat kepala, jadi orang melihat branded itu jadi kesombongan, keangkuhan. Jadi kita pembawaannya juga nggak nyaman kan gitu. Nah mungkin karena dasar itu, dan yang kedua, setiap kali ada acara sosial, saya selalu bilang, kenapa kita harus dikatakan sosialita. Saya nggak setuju karena di Jakarta ini belum sepenuhnya orang sosialita itu adalah sosial gitu. Karena sosialita itu kan kata-kata depannya adalah sosial. Kenapa enggak? Sosialnya itu harus besar, baru dikatakan sosialita. Lebih kalau bermakna hanya, gitu ya kalau hanya cuma sekedar tenteng tas doang, pamer-pamer kayak gitu doang, saya rasa itu membuat buruk citra seorang perempuan yang keluar minta izin sama suaminya. Mau kemana? Acara ini sama ibu-ibu ini. Akhirnya tanggapan suami atau orang rumah menganggapnya itu pergaulan yang tidak baik. Tapi kalau kita bilang sosial, galang dana untuk orang-orang yang membutuhkan seperti kanker atau apa atau apalah gitu, sosial yayasan atau apa, itu lebih baik karena orang yang mau menjadi sosialita, sosialnya harus besar gitu. Nah, saya selalu terapkan ke teman-teman seperti itu. Jadi jangan menganggap sosialita itu hanya pamer, ajang pamer, posting foto yang cuman pamer-pamer tapi nggak ada ininya gitu. Kita punya rezeki, kita orang Islam, kita harus sadar sebagian rezeki itu milik orang lain. Saya tahu rezeki ini punya orang lain. Jadi kalau saya diberi rezeki yang berlimpah, cara menjaganya seperti apa, saya harus memberikan sebagian kepada orang lain. Selesai. Berbagi itu penting sekali ya. Di sini ada tamu yang berikutnya, ada Mbak Citra Subagja. Mbak Citra akan kasih lihat koleksi-koleksi tasnya yang mungkin bisa aku miliki. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Aduh sampai 2 loh tasnya. Silakan duduk Mbak Citra. Nah, jadi ini tas-tas. Tadi aku bicara bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta ya, di Indonesia itu sekarang sudah banyak yang biasa jualan atau mereka menyediakan tas-tas yang pernah dimiliki orang lain. Jadi second hand atau pre-love sebutannya. Ini Mbak Citra mulai kapan? Awalnya saya dari tahun 2005. Cuman pas pindah awalnya sih saya awalnya nggak Hermes ya, awalnya cuman Gucci, LV. Karena kita awalnya hobi beli. Suka koleksi juga? Dulu ya, zaman dulu. Cuman dipikir dibanding saya beli-beli terus tapi saya nggak ada pemasukan. Maksudnya saya pengen beli tapi saya pengen ada pemasukan juga dong. Iya benar. Akhirnya kita sharing sama teman di Bandung. Dia ajakin, dia udah dari tahun berapa ya? 90-an ya. Udah Cit, kamu mending jualan tas aja. Karena kamu punya link lah di Bandung, teman-teman kamu yang suka juga. Akhirnya saya jualan yang saya pakai cuma satu, saya jual. Saya beli, akhirnya saya jual. Lumayan juga nih ada untungnya. Saya kumpulin dulu duitnya, akhirnya udah kekumpul sedikit, akhirnya saya beli nambah satu lagi gitu loh. Jadi awalnya emang begitu. Dan ini peminatnya banyak sekali ya. Mungkin Mbak Angela juga tahu kalau kita lihat atau yang lagi nonton di sini dimanapun ya, suka lihat kan sekarang online di Instagram di mana pre-love, second hand sekarang itu banyak banget ya. Karena mungkin ya gitu, perempuan namanya itu suka senang aja ngelihat ada warna biru, ada warna ungu, semua dibeli akhirnya jadi numpuk nggak keruan ya. Ada baiknya kalau dijual aja, ada uang masuk, bisa beli yang lain atau bisa ditabung juga. Jadi sekarang ini gimana? Misalnya kalau aku ada tas, misalnya aku sudah bosan dengan ini gitu ya, aku pengen jual, jadi aku tinggal kasih aja ke Mbak Citra gitu atau gimana? Kalau kita sesama Jakarta biasanya kirim ke rumah. Cuman karena kita belum ada counter kan, jadi masih media sosial lah gitu. Cuman kalau misalnya di luar kota bisa di email, foto detail dan lain-lain bisa di email. Dan ini yang minatnya banyak banget ya. Dalam sebulan tuh bisa ada. Tahun 2005 awal agak susah. Tapi kesini tambah banyak banget, dan sekarang menjual tas juga banyak banget. Iya benar. Ya. Aku satu ini himpunan Mbak Angel, HIPE juga, aku sama HIPE. Jadi kita biasa sharing sama pedagang gitu kan, banyak luar kota gitu kan. Ada Malang, ada di Batam, Bali, Bandung. Jadi kita bisa tuker-tukeran. Misalnya, Cit, kamu punya Kelly nggak warna ini? Oh, aku punya. Nanti aku kirim ke Batam atau bisa aku kirim ke Bali. Oh, gitu ya. Itu nggak takut ya harganya tinggi gitu dikirim-kirim kemana? Udah dengan orang-orang yang dipercaya ya pastinya ya. Tapi sekarang ini pembeli-pembeli yang dari Jakarta ini bisa sampai kemana aja? Maksudnya bisa sampai kemana aja, keluar Jakarta sampai ke mana aja? Ada yang sampai ke luar negeri nggak? Misalnya orang dari Singapura juga pengen gitu atau dari? Aku pernah lewat teman aku yang beli orang Singapura. Oh pernah juga. Terus harganya gimana? Berapa persen off dari, karena sekarang ini kan pre-love gitu harganya, jadi
perbedaannya berapa banyak sama yang Misalnya ini nih ya. Ha-ha. Misalnya ini kan barunya sekitar 190. Wow. 190 misalnya. Terus pakai 2 tahun ya. 2 tahun ini bisa 130. Emang nggak turun sih. Iya, agak Cuman turun. kalau kita belinya second dari awal, biasanya kalau misalnya beli second sama aku dari awal misalnya harga 130 ya. Oke. 2 tahun pakai, kadang-kadang aku lebihin. Udah deh, karena kan naik terus tuh harganya. Iya. Aku lebihin, misalnya lebihin, ya udah deh aku lebihin 5 juta atau 10 juta sampai. Oh bisa Tergantung, gitu ya? Bisa. Kalau misalnya ditambahin tas bekas Mbak Angel Lelga gitu. Terus beda lagi artis harganya gitu. Itu bisa kayak gitu-gitu kadang-kadang orang suka nyari gitu Karena nggak sih? sebenarnya pemilik tas atau peminat gitu suka unik juga, misalnya jarang atau siapa yang pakai Iya. atau kulitnya memang itu limited atau memang apa, itu harganya bisa Macem-macem bisa jadi jadi nggak bisa kita patokin misalnya harga ini berapa, ini Iya, harga iya, berapa. iya. Kalau memang itu sulit tapi peminatnya suka, ada Iya. orang yang suka, misalnya saya punya, kamu suka banget, kamu cari kemana-mana nggak ada, Nggak ada. saya bisa bilang, misalnya harganya tadi itu 100, saya bilang 200 mau nggak? Kalau kamu oke, pengen banget. ya saya jual gitu. Boleh 200 nyicil 20 tahun boleh nggak? Aku Di KPR. Hah? KPR kalau di KPR. Nah, ada nggak sih pernah kasus yang misalnya dia sudah beli gitu ya, udah oke kan, misalnya dia dari luar kota gitu, nggak ngelihat langsung, terus pas dia ngelihat langsung kurang puas, tapi udah keburu transfer gimana, itu bisa return atau apa Kalau sih aku polisinya bisa sih. seperti apa? Kalau aku bisa. Jadi kan kita kan nggak, satu beli tas kan nggak harga murah juga gitu. Terus kedua juga kan kepuasan juga loh. Jangan Iya. sampai kita udah kirim ke sana ternyata dia nggak suka gimana. Iya, karena harganya tinggi juga kan. Biasanya sih nggak apa-apa, boleh dibalikan, dikembalikan, cuman dipotong ongkos aja. Oh, dipotong aja tetap boleh ya. Kalau Mbak Angel pernah ini nggak? Pernah juga beli yang pre-loved atau ada punya apa namanya, harus selalu yang nggak deh, aku mau yang baru aja gitu, ada kayak gitu? Kalau saya beda ya, saya pengennya yang baru karena saya kan orangnya apik banget, Oh, tahu iya. banget ya. Iya. Mestinya saya pakai tuh harus rapi banget, saya nggak mau yang bonyok-bonyok misalnya kayak lilipetan Kadang-kadang gitu. atau di ujung-ujungnya ada Karena itu saya ya. bilang saya pengen beli sesuatu yang saya betul-betul saya jaga banget. Jadi kalau misalnya ada yang second atau yang apa atau saya nggak kenal, Iya. saya mendingan nggak usah, saya nabung sedikit lagi saya dapat yang baru. Bisa yang masih perfect gitu ya. Nah kalau di Mbak Citra, kalau ada orang mau titip jual tasnya udah sedikit kayak tadi bonyok-bonyok atau ujungnya ada gimana gitu, biasanya ada ini nggak sih, salon tas? Ada. Biasanya kan suka ada gitu ya. Oh, ada di Sebenarnya treatment dulu. Kalau di Singapura ada, cuma sekarang lagi waiting list. Jadi kebanyakan kalau yang emang belinya second kayak begitu emang dikurangin harganya. Oh, oke. Misalnya harganya harganya 10 juta. Iya. Tapi karena ada kikis di sudut-sudut, biasanya kurang jadi 7 deh, di 7,5. Boleh ya? Boleh ya. Nah kalau kayak gini, ini dijual berapa jadinya? Kalau di Mbak Citra? Ya siapa tahu ada yang tertarik, mungkin ada yang bawa uang sedikit. Boleh tahu nggak sih? Boleh di Instagram. Oh ada di Instagram. Oh di Instagramnya apa sih Mbak Citra? Namanya Citra Subagdia juga. Ya. Citra Subagja aja. Di kota-kota besar, di mana banyak sekali perempuan-perempuan yang suka terlihat cantik, suka terlihat eksklusif. Mereka ada yang bisa langsung beli tas sendiri dengan harga yang seutuhnya di butik, tas-tas baru. Ada juga yang mampu beli tas-tas yang sudah pernah dimiliki orang lain dengan harga sedikit miring. Tapi ada juga mungkin yang nabungnya belum banyak tapi tetap pengen kelihatan keren. Ternyata di Jakarta itu ada yang bisa nyewain tas. Nah kan ini menarik juga ya untuk yang aku nggak bisa yang ini, aku sewa aja. Jadi ada membership segala. Nah ini yang aku baru tahu. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol sama tamu saya berikutnya setelah ini ya, tetap di Sarasa. Patronnya. Siapa Iya, siapa? Oh my goodness. Kalau itu kayaknya itu harus Itu ada private confidential. Iya dong, masa kalau disebutin kan gitu. Kayak misalnya kalau aku jadi member di situ kan, kan pengennya kan aku gaya gitu. Apa habis nge-MC?